Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustiar Surya Maulana Musyapa. Saya dari kelas 19 3B14. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project perkembangan karir pribadi. Di sini narasumber yang saya pilih adalah Ibu Nuraini Hermawati, Magister Komputer, yaitu dia adalah dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Alasan saya memilih dia karena saya suka dalam hal teknologi, tentunya dalam hal programming. Kebetulan Ibu Nuraini adalah dosen programming yang mengajar pada kelas saya. Jadi itu adalah alasan saya memilih Ibu Nuraini sebagai narasumber. Selanjutnya ada tanggal dan waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan. Tanggal dan waktunya itu yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 tepat pukul pada jam 5 waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan yaitu pada Universitas Bina Sarana Informatika, tepatnya setelah mata kuliah web programming selesai. Oke, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber. Itu seperti menjelaskan tentang latar belakang pendidikan narasumber dan pengalaman yang membawa narasumber ke bidang IT. Lalu ada apa yang mendorong Ibu untuk memilih bidang IT. Ada juga seperti pengalaman dalam mengajar mata kuliah sistem informasi dan apa tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh narasumber. Lalu ada harapan terhadap perkembangan bidang sistem informasi di masa depan nanti. Dan yang terakhir itu ada bagaimana cara narasumber memotivasi mahasiswa untuk terus belajar dan berinovasi pada bidang IT. Oke, selanjutnya adalah hasil wawancara saya terhadap Ibu Nuraini Hermawati. Ia adalah seorang dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Pada awalnya, ia tidak memiliki passion di bidang IT. Namun, karena keadaan yang mendorongnya, ia akhirnya menekuni bidang tersebut hingga menyelesaikan pendidikannya sampai S2. Saat ini, beliau mengajar mata kuliah pemrograman web di Universitas Bina Sarana Informatika dan sudah memiliki pengalaman mengajar sejak tahun 2021. Dalam mengajar pun, ia sering menghadapi tantangan saat mahasiswa mengalami kesalahan atau error pada kodingannya. Namun, hal tersebut dianggapnya sebagai pembelajaran. Narasumber menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi seperti penggunaan framework terbaru dan melihat AI itu sebagai alat bantu yang harus digunakan dengan bijak, bukan sebagai pengganti keterampilan. Sebagai dosen pun, Ibu Nuraini berkomitmen untuk memotivasi mahasiswanya agar terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang IT sehingga memiliki bekal yang kuat untuk di masa depan. Jadi sebenarnya bisa dibilang saya masuk IT itu awalnya bukan passion saya awalnya. Jadi saya tuh itu pas lulus sekolah SMA niatnya mau kuliah yang jurusan matematika. Karena kan saya sebenarnya sukanya eksak gitu ya matematika. Nah, cuman karena pada saat itu saya mau cari beasiswa kuliah yang harus beasiswa. Nah, dapat ketemu BSI dan di situ nggak ada, di sini tuh belum ada jurusan matematika. Adanya informatika, waktu itu kan dulu saya namanya komputer akuntansi. Jadi kalau untuk sekarang itu berarti SIA. Nah, saya kenapa pilih akuntansi? Karena mikirnya kan ada hitung-hitungan, ada kaitannya sama matematika lah kayak gitu. Terus pemrograman juga kan identiknya sama eksak. Akhirnya saya ya udahlah ambil beasiswa itu. Nah, jadi sebenarnya saya masuk ke dunia IT itu bukan passion saya di awal, bukan. Tapi
karena kondisi kuliah dan akhirnya ternyata saya malah menikmati dan melanjutkan itu, akhirnya saya lulus D3, lanjut S1-nya di jurusan yang sama, sistem informasi, terus ternyata lanjut lagi S2-nya di ilmu komputer. Jadi kayak akhirnya terbawa keadaan gitu. Nah, sehingga setelah lulus S2 itu saya mengajarlah di BSI dengan jurusan yang sama, komputer. Jadi intinya bukan passion di awal, tapi karena keadaanlah yang membuat saya akhirnya terbawa untuk menekuni dunia IT ini. Yang mendorong ibu untuk di bidang IT ini seperti tadi yang bilang. Jadi karena ada kaitannya dengan matematika eksak itu, akhirnya saya tertarik lah di dunia IT. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana pengalaman ibu dalam mengajar mata kuliah sistem informasi? Nah, karena saya ngajar itu dari sejak 2021 ya sampai sekarang, itu selalu ikut mata kuliah web programming, otomatis kaitannya dengan pemrograman. Ya paling kendala yang ketemu di kelas ya seperti yang kayak sekarang gitu, kayak misalnya mahasiswa entah itu ada error lah atau ya pokoknya ya kaitannya seputar error pemrograman sih kayak gitu aja. Nah, yang bikin serunya itu ketika kita tuh udah tahu error itu karena apa penyebabnya, jadi kayak pas lihat kok ini karena ini. Nah, yang jadi tantangan itu ketika ketemu error baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, itu jadi kayak PR untuk ya dicari dulu deh, karena kan pemrograman itu harus benar-benar teliti gitu, jadi kayak besar kecilnya aja berpengaruh, dan karena masalah hal yang bisa dibilang sepele aja berpengaruh gitu. Jadi ada nggak sebut tantangan yang ibu hadapi dalam mengajar sistem informasi? Sejauh ini sih karena namanya IT itu kan terus berkembang ya. Contohnya kayak mata kuliah P2 aja, dulu sebelum ini framework yang dipakai adalah CI, Coordinator. Sedangkan sekarang frameworknya adalah Laravel. Nah, jadi kayak tantangan saya harus tetap bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi kayak terus belajar lah kayak gitu. Karena namanya IT itu dia sifatnya terus berkembang, bukan ilmu yang kayak stagnan gitu, bukan yang hanya itu terus, tapi harus mengikuti perkembangan zaman. Paling tantangannya harus bisa belajar terus mengikuti perkembangan zaman. Ada ibu harapan untuk perkembangan sistem informasi di masa depan? Oke, kalau harapan saya sih ini ya, karena kan sekarang seperti yang teman-teman ketahui, kita sudah ada yang namanya AI ya, Artificial Intelligence. Terus juga teman-teman sekarang tuh bisa dengan mudah misalkan nanya ChatGPT lah atau butuh bantuan AI yang lainnya gitu. Nah, harapannya saya walaupun kita dimudahkan dengan beragam canggih teknologi itu, tapi jangan sampai skill atau kemampuan kita tidak ada gitu. Jadi kita boleh pakai tools itu, tapi tujuannya hanya untuk membantu, bukan sepenuhnya mengandalkan tools tersebut. Jadi kita tuh harus adanya punya bekal gitu. Karena ketika seandainya kita tidak punya sama sekali skill atau bekal yang kita miliki, ketika teknologi itu nanti lama-kelamaan nggak ada, kitanya akan kesulitan gitu, karena kita udah sangat bergantung dengan teknologi tersebut gitu. Jadi intinya skill yang harus kita miliki harus lebih dalam dan diasah lagi di bidang teknologi, apalagi namanya teknologi yang bisa bilang terus berkembang, jadi harus terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu harus masa ini juga berhubungan dengan AI. Langsung menjawab pertanyaan saya, gimana cara ibu memotivasi mahasiswa untuk terus belajar dan berinovasi di bidang IT? Oke, nah sebenarnya namanya motivasi itu dua arah ya, karena kalaupun dosen menyampaikan motivasi siswa, kalau mahasiswanya tidak tergerak ya tidak akan terjadi perubahan gitu. Jadi intinya harus dari dua arah, baik dari dosen dan mahasiswa. Ya kalau saya sih mungkin kalau karena ini untuk kebutuhan dunia pendidikan, mungkin motivasi di awalnya ya teman-teman belajar ini paling tujuan utamanya pasti untuk nilai gitu ya. Nah selain nilai itu ya tadi itu skill yang akan bisa digunakan di teman-teman nanti
karir kerjanya di dunia IT udah ada bekal gitu. Jadi intinya mungkin motivasinya ya karena di dunia pendidikan mungkin fokus aja untuk nilai akademik dan juga skill untuk bisa survive di dunia kerja nanti. Paling gitu sih, dan mudah-mudahan mahasiswanya juga bisa terpacu untuk melakukan itu. Mungkin itu saja jawaban ini juga membuat sudah cukup untuk wawasan saya dan teman-teman. Ya, saya akhiri aja untuk pembicaraannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.